Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Salsa, Aul, dan juga Ines dan Kak Nabila. Malam hari ini kita mau ngebahas seputar progres yang sudah dikerjakan oleh Salsa dan juga Aul dan juga Elis ya. Oke, boleh dipresentasikan siapa yang mau share screen? Oke, baik. Makasih buat sebelumnya kesempatannya ke Kak Sabin, ke Kak Nabila, dan Kak Ines yang udah hadir. Dan mohon maaf juga karena udah menunggu hampir setengah jam lebih. Nah, ini mungkin Salsa mau share screen dulu yang progres Salsa. Kalau dari Aul mungkin bisa dikirim Aul kalau udah ada progresnya, biar bisa sekalian di share screen. Nah, ini mungkin yang dari Salsa dulu. Sebentar. Nah, ini mungkin buat eh, jadi kemarin tuh waktu rapat internal terakhir, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih buat Kak Nabila, Kak Sabin, sama Kak Ines yang udah menyempatkan hadir di sini. Salsa gitu ya, selaku perwakilan dari tim product development mau menyampaikan progres hasil lanjutan progres kemarin. Nah, kemarin tuh waktu hari Kamis itu kita udah ngadain rapat internal kedua, mungkin di sini nggak ditulis, di tanggal 13 itu kita bahas tentang hasil laporan dari rapat pekanan yang satu, karena mungkin kebetulan eh, Elis gak hadir, tapi ternyata di rapat internal juga ternyata Elisnya nggak hadir, jadi yang hadir cuman Salsa sama Awal gitu. Nah, mungkin buat targetnya sih kita mau mengkaji ide ya, karena dari kemarin ternyata ada kesalahpahaman gitu yang buat kemitraan. Jadi sama kita mau diperbaikin lagi gitu buat yang progresan. Nah, ini kemarin tuh poin-poin waktu rapat internalnya. Jadi disampaikan buat fokus tugasnya gitu. Jadi ngelihat lagi panduannya kalau maksud kemitraan tuh apa gitu. Jadi tujuannya apa. Nah, terus juga mungkin yang harus jadi concern dari tim product development juga nanti ke evaluasi kinerja gitu ya tiap bulannya. Sama mungkin yang berikutnya itu ada cek progres pengerjaan yang individu kemarin udah dikumpulin. Jadi yang ngumpulin Salsa sama Awal gitu. Terus udah diinfoin juga yang buat progress tracker kalau bisa di-update gitu, ataupun kalau misalnya nggak bisa nge-update di linknya bisa berkabar lewat grup gitu, dikirim di grup aja dulu nanti biar selesai yang inputnya. Nah, terus ini mungkin sedikit tadi ada perubahan timeline sama terakhir pembagian tugas. Nah, untuk pembagian tugas sebenarnya cuma ada dua. Jadi kita ngebagi yang satu fokus ke analisis atau mengkaji buat ide kemitraan, terus yang keduanya mengkaji tentang ide kelas. Nah, kebetulan ini yang Salsa dulu, Salsa di sini pegang yang program kemitraan yang terkait lisensi. Nah, ini hasilnya ada di sini. Nah, ini mungkin untuk hasil progres yang udah Salsa kerjain gitu. Jadi kan dilihat juga dipahamin gitu ya. Oh, gambaran umumnya seperti ini yang udah disusun sama Kak Nabila, sama Kak Indah ya, sama Kak Sabin dan Kak Ines mungkin. Nah, itu jadi sama Salsa dipahami lagi gitu. Terus dilihat juga keunggulan, terus apa potensinya. Nah, terus kalau berdasarkan pertimbangan gitu ya, kesimpulannya menurut eh, Salsa gitu ya, di sini tuh bisa coba untuk dijalankan untuk yang program kemitraan ini, tapi mungkin dengan syaratnya harus fokus dulu ke memperhatikan gitu ya ke standar kualitas tutornya, terus juga sistem manajemennya gimana, terus strategi harganya mau gimana. Jadi sebelum mau dikerjakan atau mau diimplementasikan gitu, nah mungkin dari kitanya harus mempersiapkan beberapa hal. Nah, ini yang pertama mungkin mempersiapkan dan menyusun standarisasi SOP tutor atau mitra, karena kan mungkin kemarin yang jadi
tantangan atau resikonya tuh takut tutornya tidak sama gitu ya kinerja dan sebagainya. Jadi mungkin kita bikin standarisasi SOP gitu. Jadi biar buat tutornya juga berusaha buat ngikutin gitu sesuai standar yang berlaku. Nah, terus mungkin nanti buat karena ini masih baru gitu bisa dicoba buat pendaftarannya limited gitu. Jadi dibuat batch dulu mungkin batch satu cuman 10 sampai 20 gitu. Jadi nggak terlalu banyak juga. Nah, mungkin nanti setelah itu ada pelatihan khusus juga buat si tutor yang mau bermitra atau menjadi misalnya ngebeli bahan dari Kudwah gitu ya sebelum jadi tutor mandiri. Nah, mungkin itu sih kesimpulannya. Nah, ini rencana tindak lanjutnya mungkin hal-hal yang lebih rinci, misal buat menyusun SOP, kalau misalkan belum buat gitu berarti harus dibuat dulu timnya gitu yang bagian menyusun SOP-nya, terus juga standarisasi tutornya seperti apa gitu. Jadi biar kompak kinerja tutornya itu bisa dinilai. Terus juga mungkin nanti pas ada, nah ini pelatihan awal, jadi kan diperhatikan juga, nah sesuai SOP ini tuh apakah misal nilainya udah di atas KKL atau gimana mungkin nanti teknisnya gitu ya. Nah kalau misalkan udah lolos seleksi, nah baru bisa apa ya dijual gitu bahan-bahan dari keduanya gitu. Nah terus mungkin, nah ini nanti kalau misalkan udah ada transaksi jual beli dengan kemitraan, nanti kita juga bakal ngadain evaluasi gitu, kira-kira feedbacknya gimana gitu, tanggapan dari tutor mitranya, terus juga mungkin apa yang perlu diperbaiki mungkin buat di batch berikutnya gitu. Nah mungkin ini juga kalau udah ada transaksi jual beli lagi, jadi bisa ngepromosiin dulu. Nah, mungkin sambil bikin timeline-nya juga atau roadmap-nya gitu. Mungkin misal batch satu per batch-nya mau 2 bulan sekali kah atau mau sebulan sekali gitu. Jadi bertahap gitu. Mungkin kalau dari Salsa sih kemitraan itu ya Kak. Mungkin buat selanjutnya dari awal untuk progresnya bisa dikirim. Oke, sama mungkin kemarin masukan dari Kak Sabin gitu ya. Nah ini buat folder tim product development udah di input ke satu folder ini. Jadi di sini udah bisa diceknya di Google Drive-nya gitu. Oke, Salsa, makasih banyak. Tadi apa yang ketinggalan yang belum dibahas? Aul, Aul tadi harus ngebahas apa? Yang Salsa mengkaji ide kelas, Kak. mengkaji ide kelas. Oke, nanti Aul nyusul aja ya, Rabu atau Kamis ya, bisa Aul? Halo, bisa? Oke. Oke, boleh. Nanti kita Rabu atau Kamis meeting sama Aul. Salsa nggak apa-apa, nggak usah ikut, nggak apa-apa. Sama Aul aja. Hmm. Oke. Nanti Rabu atau sebetulnya kalau kalau Rabu itu kayaknya aku bisanya pagi aja kalau Rabu. Kalau besok biasanya pagi sekitar jam 9-an gitu. Itu pun aku nyambi di luar. Kalau Kamis itu bisa pagi, Kamis bisa pagi, Kamis sore juga bisa, Kamis mah.
gitu. Kenapa tidak Jumat? Karena Jumat kita ada day off ya. Oke, dari Kak Nabila dulu, dari yang tadi udah yang dipresentasikan sama Salsa, Kak, ada masukan nggak, Kak? Oke, sebenarnya aku mau makasih dulu sama Kak Salsa, selalu on time ya, Masya Allah. Mmm, Sebenarnya daripada isi yang dipresentasiin tadi, mungkin lebih ke kinerja dari tim PD kali ya, karena, mmm, gini teman-teman, maksudnya itu kalian itu kan berfokus sama produk ya, gitu ya, dan produk ini tuh bukan hal yang sepele kayak gitu. Jadi banyak banget yang harus kaji gitu ya. Kita ini baru persiapan aja teman-teman, belum nanti launchingnya gitu, belum nanti marketingnya. Ini tuh masih di awal banget gitu. Jadi belum ada apa-apanya lah gitu ya. Dan itu pun idenya masih dari aku kemarin kan ya, karena kan itu memang ide bisnis yang udah aku simpen lah gitu. Jadi aku tinggal serahin aja ke teman-teman, tinggal teman-teman matengin gitu kan ya, matengin. Dan kenapa aku juga apa ya, gak banyak muncul mungkin di grup, karena aku memang kasih kalian waktu untuk riset aja, karena emang di awal itu butuh banget em, banyak waktu untuk riset gitu kan. Makanya aku tuh harapannya untuk riset ini pun memang butuh waktu, tapi sebenarnya nggak yang selama itu juga sebenarnya kalau memang, dicicil gitu ya, apalagi kalau dikerjain bareng-bareng gitu, brainstorming, kalian tuker, ide, tuker pikiran kayak gitu. Itu sih harapan aku, jadi bukannya kayak terpisah kayak gini teman-teman, kayak misalnya, "Oh aku ngurus bagian ini, kamu ngurus." Aku harapannya nggak seperti itu gitu. Ekspektasi aku adalah ketika aku membuat tim PD ini, kalian bisa saling tukar pikiran, saling tukar ide. Nanti mungkin pas bagian refine-nya, mungkin pas dimatengin lagi, oke boleh masing-masing. Tapi dari awal ketika kalian membuat pembagian seperti ini tuh aku kurang setuju kayak gitu. Jadi em, apa ya, didiskusiin dulu aja gitu, didiskusiin di grup. Itu tuh nggak apa-apa banget diramein grupnya, kayak yang aku lihat tuh misalnya kayak grup HR ya sama Kak Sabin, itu tuh rame banget yang ya Allah, hampir setiap hari kayaknya rame banget diskusiin tentang project mereka, ini gimana, ini, kalau ini gimana gitu, diramein aja grupnya. Aku tuh menantikan itu sebenarnya, menanti-nantikan keaktifan kalian di grup. Cuma mungkin apa ya, aku coba introspeksi juga, mungkin dari akunya kurang terbuka, kurang kayak aktif di grup kayak gitu kan ya. Dan mungkin kalian masih bingung juga, oke. Mungkin nanti ke depannya kita bakal banyak diskusi di grup gitu teman-teman. Kalau memang ini kan banyak banget ya pada sibuk kayak gitu kan, Masya Allah sibuk banget. Jadi kalau mau meeting pun susah gitu ya, mau cari waktunya. Oke, tapi seenggaknya di grup kita bisa diskusi lah kayak gitu harapannya. Jadi kita saling tukar pikiran, dan biar apa ya, menurut aku tuh ketika kita menggunakan banyak kepala, seenggaknya kita saring gitu kan ya. Kita saring apa nih yang baik, apa yang kira-kira yang lebih baik lagi gitu kan. Karena mungkin tiap orang kan pasti punya ide dan pemikiran yang berbeda-beda dan pengalaman juga yang beda-beda kayak gitu. Makanya ketika kita rapat diskusi, aku pengennya yang kalian presentasiin itu adalah benar-benar hasil diskusi dari kalian kayak gitu. Bahkan kalau bisa sebelum kalian presentasiin ke progres kalian itu ke aku, Kak Sabin sama Kak Ines, itu memang kalian udah meet dulu sebelumnya gitu. Kalian meet lagi gitu ya, bukan cuma sekedar oh aku bahas ini, kamu bahas ini, bukan. Tapi memang kalian diskusi, kalian matengin lagi. Misalnya nih kalian pun udah bagi ya. Oke, misalnya kalian memang pengennya bagi gitu. Tapi sebelum kalian presentasiin, kalian kumpulin lagi gitu. Kita meet lagi. Aku dapat ini nih, aku dapatnya kayak gini. Nanti kan diskusiin lagi. Oh ya bagus. Oke, kita kayaknya bisa nih pakai ide yang ini gitu. Jadi kayak bener-bener
hasil diskusi kalian gitu. Itu sih harapan aku ke depannya. Karena produk ini tuh nggak bisa, apa ya, nggak bisa dianggap sepele gitu teman-teman. Kayak banyak gini prosesnya ini pun, ide ini pun kan aku udah lama ya simpen, tapi kayaknya aku butuh tim yang memang bisa ngebantu aku untuk ngematengin lagi program ini, makanya aku bentuklah tim PD ini yang paid by project. Nah, ketika kalian tahu paid by project, intinya, semakin kalian semangat, semakin kalian cepat untuk nyusun program ini dan produk ini, ya semakin cepat juga kalian bisa menikmati hasilnya gitu. Jadi bukan yang sekedar, oke kita rapat misalnya, kalian coba kumpulin data gitu ya, seadanya dulu aja deh gitu. Nah, ini tuh jadinya kita lambat nih, jadi kita nggak bisa ngikutin roadmap yang udah kita buat dari awal kayak gitu. Aku sih berharap banget kita bisa cepet gitu teman-teman. Maksudnya karena kenapa sih aku jadiin product development ini satu-satunya divisi yang paid by project, karena aku harapannya bisa cepet. Aku berharap banget Kudu ini bisa grow up secepatnya, karena ini udah banyak nih, apa ya, aku tuh udah memikul banyak harapan lah ya, banyak harapan orang-orang juga dan aku pengen memenuhin itu, kayak gitu. Dan harapannya dengan adanya tim project development ini kita bisa semakin cepat karena kita tim gitu teman-teman. Itu aja sih menurut aku. Kalau yang dipresentasiin tadi menurut aku masih belum, aku berterima kasih banget, Masya Allah itu udah, mmm, lumayan progresnya kayak gitu ya, tapi mungkin aku terlalu, pasang ekspektasi yang terlalu tinggi karena di rapat perdana kita waktu itu, kan banyak banget ya yang kalian presentasiin gitu kan ya, dan itu pun sebenarnya dari Kasal saya. Jadi aku expect-nya memang, karena aku udah kasih waktu juga, mungkin udah cukup banyak kayak gitu, tapi ya, oke, kita jadiin ini evaluasi lagi gitu ya, biar kita bisa memperbaiki dan, improve lagi work team kita ke depannya, nggak usah sungkan-sungkan diskusi di grup, tanya-tanya kayak gitu ya, diramein aja grupnya, kalau ada yang mau ditanyain chat aku juga nggak apa-apa, gitu ya teman-teman. Mungkin dari aku segitu aja sih. Dari teman-teman ada ini enggak, mungkin sanggahan atau ada masukan lagi biar ke depannya lebih enak diskusinya, kayak gitu. Aku sangat terbuka ya teman-teman. Tapi makasih banyak teman-teman. Oke, terima kasih banyak Kak Naf atas komentar dan masukannya. Betul banget ya, kalau aku mungkin terkait dengan product development ini lebih kepada bukan progres, apa ya sebutannya, berarti gimana konsistensi dari teman-teman product development untuk tetap aktif, untuk tetap keep in touch satu sama lain dari Salsa ke Awal ke Alice dan sebaliknya seperti itu. Aku lihat di sini masih banyak Salsa yang mengerjakan. Bahkan aku rasa 85% itu Salsa yang mengerjakan gitu atau mungkin 90% itu masih Salsa yang mengerjakan. Begitu ya. Nah, di sini aku pengennya teman-teman harapannya teman-teman bisa lebih aware bahwa teman-teman banyak sekali ketika pendaftaran itu Sabin yang screening CV ya, ketika dilihat itu ternyata banyak orang-orang yang daftar untuk, menambah pengalaman, untuk menambah kegiatan, untuk menambah uang bahkan karena tahu bahwa ini adalah paid by project begitu. Nah, sekarang Salsa dan juga Aul tega, tegakah gitu membiarkan orang-orang yang Kak Nabila tolak, Sabin tolak, mengedepankan kalian gitu ya. Coba difikirkan sampai ke sana. Kalau sekiranya nggak sanggup, kalau sekiranya ngerasa nggak akan mampu untuk menjalankan, sebaiknya dipikirkan lagi dari awal. Mampu nggak nih ke depannya, begitu ya? Dipertimbangkan lagi. Seperti sekarang, kita nunggu dari 21.00.
Datangnya 21.35. Kan mending Kak masih datang. Bukan mending masih datang. Harusnya on time pun kita pertanyakan, kenapa kok bisa on time banget? Harusnya lebih awal. Begitu ya. Apalagi kalau budayanya orang Malaysia, teman-teman itu mereka tuh menghitung waktu bukan dari jam. Kalau datang jam 9, 9.05 itu masih jam 9. Enggak, yang mereka hitung itu adalah detik. Jadi ketika dibilang 09.00, maka mereka harus sudah berangkat di 08.30 kalau rumahnya jauh. Kayak gitu. Dan itu budaya yang diterapkan oleh teman-teman aku yang orang Chinese atau orang Malaysia yang ada di Unpad. Begitu, mereka prinsipnya seperti itu. Kedengarannya sepele, tapi ini nggak boleh dibiarkan. Ya, apalagi Kak Nabila sebagai SPV yang hadir duluan, itu sebaiknya dihindari ya ke depannya. Harusnya kita yang nungguin Kak Nabila gitu, jangan Kak Nabila yang nungguin kita. Begitu. Nah, seterusnya teman-teman terkait dengan kesibukan yang sedang dijalankan oleh Elis, Sabin harap teman-teman bisa memaklumi, tapi juga bukan membiarkan, gitu ya. Jadi nanti aku minta dari Salsa, dari Aul. Aul kan istilahnya apa ya? Sekarang sempat hadir di sini, Aul juga sempat menyarankan untuk gimana kalau setelah tarawih aja gitu. Itu artinya Aul masih ada presence, masih ada kehadiran di grup. Maka aku minta tolong ke Aul juga untuk bisa ajakin lagi Elis supaya bisa lebih bertanggung jawab atas tanggung jawabnya. Sebetulnya peran kita tuh banyak ya teman-teman. Aku nggak hanya jadi SPV-nya HR, Ines nggak hanya jadi sekretaris gitu. Peran kita tuh banyak. Di tempat A kita perannya jadi ini, tempat B kita perannya jadi ini. Tapi itulah indikator di mana kita dititipin sama Tuhan, sama Allah. Sejauh mana kita bisa berperan gitu. Kadang tuh suka, teman-teman pernah dengar kayak gini nggak? Lo gimana mau kaya, dikasih uang segitu aja langsung hambur-hambur. Itu Allah lagi ngetes, lo mampu nggak dikasih uang segitu? Nah, itu kalau sebetulnya menurut aku memukul sekali. Menurut aku itu meaningful gitu ya. Oh iya juga ya, bener gitu. Jadi kita anggap tanggung jawab sekecil apapun itu akan tetap menjadi tanggung jawab. Seperti itu. Sabin pun sempat dihafal sama Kak Nabila. Kak Sabin kayaknya Kak Sabin harus begini, begini, begini. Oke, aku sekarang nggak sadar dengan kesalahan aku yang itu, tapi ternyata ada orang lain yang ngasih tahu bahwa aku keliru di sini. Dijadikan evaluasi. Supaya apa? Kita siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar ke depannya. Kayak gitu. Ya, aku nggak tahu hari ini didengarkan atau tidak, tapi seenggaknya aku nggak diem aja untuk nggak menyampaikan. Ke depan insya Allah kita akan bertemu lagi sama Kak Aul dan insya Allah dengan Elis juga di rapat hari kayaknya di hari ini aja ya Aul di hari Rabu ya Rabu bareng hari Rabu hari Kamis ya hari Kamis pagi atau siang itu aku bisa jadi nanti Aul tentukan aja jadwalnya kayak gimana bisanya kapan Kamis pagi atau siang karena Sabin bisanya di Kamis pagi atau siang seperti itu nanti Salsa nggak perlu ikut Aul aja sama Elis ya tapi nanti aku minta tolong untuk chat ya ininya apa Elisnya supaya bisa hadir seperti itu. Apalagi orang yang mau lomba ke Malaysia dengan time management yang acak-acakan seharusnya tidak qualified ya, seharusnya nggak boleh seperti itu gitu. Oke, dari Ines ada masukan Ines? Oke, oke. Salsa dan juga Aul ramin aja grupnya betul banget kayak kayak kata Kak Nabila tadi karena kalau misalnya di Meet itu kita pertama waktunya terbatas. Walaupun interaktif waktunya terbatas. Kalau di grup misalnya Aul ngechat minta saran, Sabin lagi ngerjain hal yang lain. Ketika Sabin udah selesai, oh Sabin baca, oh ya Kak Nabila udah nanggepin gini gini gini, oh Ines juga udah nanggepin gini gini gini. Jadi akan terus berjalan continue. Tidak ada pembukaan, tidak ada penutupan gitu istilahnya kalau di grup ya. Jadi manfaatkan grupnya teman-teman dan manfaatkan kesempatan dan juga waktu yang sudah teman-teman dapatkan, yang sudah kami berikan kepada Salsa dan juga Aul dan juga Elis. Seperti itu ya. Kami harap ini bisa meningkatkan performa lagi ke depannya, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan dari Aul dan juga Salsa dan juga Elis juga bisa sampai alarm working hour saya habis, teman-teman.
Ya, nanti semoga tetap semangat. Kalau ada apa-apa, kalau lagi demot, lagi males, lagi capek, cerita aja. Cerita aja ke Renita. Nggak apa-apa, Renita memang tugasnya untuk mendengarkan keluh kesah kalian gitu ya. Jadi jangan ngerasa nggak enak, jangan ngerasa malu. Cerita aja. Renita, aku lagi males gitu sebenarnya. Aduh, motivasi aku dong gitu. Daripada lari gitu ya. Oke. Dari Salsa ada tambahan? Baik, makasih mungkin dari Kak Nabila sama Kak Sabin. Sebenarnya benar banget gitu, Salsa juga Kodarullah sangat menyayangkan gitu ya dari tim product development belum bisa maksudnya memberikan yang terbaik. Padahal benar banget gitu banyak yang mungkin dari seleksian juga gitu ya. Terus juga banyak yang sebenarnya mau dapat posisi ini tapi entah kenapa gitu sekarang kondisinya lagi kurang memuaskan gitu ya dari tim produk developmentnya. Terus mungkin buat sebenarnya dari terakhir Salsa ketemu Elis tuh nyampein katanya dia tuh sibuk di kuliahnya kalau nggak salah masih mahasiswa baru semester 2 nggak tahu semester 3 gitu. Nah cuman Elis itu udah dapet tanggung jawab di prodinya gitu sama dosennya entah jadi asisten dosen. Makanya mungkin dari Elis sendiri lebih memprioritaskan ke situ gitu ya. Tapi belum sempet Salsa tanya lagi karena emang belum dijawab gitu. Jadi mungkin Salsa juga udah minta bantuan ke Karenita, sempat minta, terus sama Karenita juga betul dijawab gitu. Kalau Elisha katanya lagi persiapan buat lomba, jadi mungkin untuk anggota tim PD yang sedikit menghilang gitu ya, ada Elis mungkin perlu dirangkul lagi gitu, bener diajak lagi, sama mungkin lebih tekenin lagi kalau kesempatan ini tuh nggak terbuka buat semuanya jadi mungkin jangan disia-siain sama kalaupun emang entah itu sibuk atau sebagainya yang penting ngasih kabar gitu ya mungkin itu yang pertama nanti coba diterapin gitu ya buat Kak Elis dulu terus mungkin karena Awul ada di sini mungkin Awul juga bisa bantu aku gitu ya buat lebih ngeramein grup karena mungkin dari rapat kemarin juga emang banyaknya sama Aul doang gitu. Terus juga karena kita belum yang asli mau diskusi di grup, cuman karena Elisnya belum hadir, jadi kayak kurang gitu. Jadi ya udah kita bagi sementara dulu aku sama Aul, tapi mungkin nanti seiring berjalannya waktu diramein aja di grup biar siapa tahu mungkin Elisnya juga bisa kepancing juga gitu buat ikut meramaikan grup. Sama mungkin benar nanti kalau misalkan ada apa-apa yang penting disampaikan aja gitu ke Karenita mungkin dari awal kalau misalkan ada sibuk dan sebagainya gitu. Jadi masih ada mungkin butuh tempat curhat gitu kata Kak Sabi terus alhamdulillah ternyata disediain gitu ya di Kudwah ini ada Karenita jadi mungkin eh, Aul gitu kalau misalkan ada yang berat atau misalkan sungkan juga sama salsa gitu gak apa-apa gitu bisa disampaikan aja karena mungkin sama-sama belajar kita juga itu mungkin ya Kak buat salsa mungkin ya sebagai leader yang bertanggung jawab juga gitu ya untuk ngerangkul teman-temannya nanti semoga kedepannya gitu mohon doanya juga kita bisa lebih baik lagi, terus juga mungkin bisa lebih aware juga sama tanggung jawab dan kesempatan yang udah disampaikan. Jadi makasih buat masukan dan sarannya gitu benar-benar memang benar kata Kak Sabin kalau nggak ada yang ngingetin mungkin kita juga nggak tahu gitu. Sama yang intinya tadi sih diskusi di grup memang perlu kita bangun gitu. Itu aja. Makasih Kak. Jazakallahu khairan. Oke, terima kasih banyak dari Aul. Oke, Aul, sebetulnya dari kami juga akan sangat memaklumi ya kalau misalnya memang ada kesibukan dan lain sebagainya. Tapi kami juga pernah maba, kami juga pernah, kami bertiga juga pernah menjadi mahasiswa begitu. Jadi ya begitulah. Maklumnya kami pun berarti sama seperti itu dengan kejadian-kejadian yang sudah-sudah kami lalui gitu ya. Oke, Kak Nabila masih ada yang mau disampaikan? Udah cukup, Kak. Udah. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk Salsa, Aul, Kak Nabila, dan juga Ines untuk mengikuti rapatnya pada malam hari ini. Insya Allah
aku akan bantu review juga untuk bahan-bahan yang tadi sudah dipresentasikan oleh Salsa, dan barangkali ada masukan juga dari aku seperti itu ya. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika